tekanan darahnya 120/80 ya, nadinya 84, penapasan 20, suhu juga normal 36,5. Cuman di gula darah waktu saya periksa memang itu gula darah sewaktu ya, karena sudah makan itu 230 ya. Dan pasien itu riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Masih minum obat oral diabetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Dan tentu berjumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno pada program kita di sore hari ini. Dan Tribuners, kabar duka datang dari Tanah Suci, di mana seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dilaporkan wafat di Madinah. Di mana peristiwa ini tentu menjadi perhatian sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dan untuk mengetahui kronologi kejadian serta kondisi terkini jemaah, sore ini telah bersama kami Ketua Kloter UPG 5 Bapak Muhammad Sadli beserta Dr. Mila Halim yang merupakan dokter Kloter UPG 5. Kita sapa terlebih dahulu pada pagi hari ini waktu Arab Saudi. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu dokter. Ya, pagi. Ya, sudah terhubung bersama kami juga untuk Ibu Dokter Mila. Ya, pagi. Iya, baik. Ya, tentunya berkenan kami tanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Sadli dan juga Ibu Dokter, dan mungkin dimulai dari Pak Sadli terlebih dahulu, Pak Sadli. Izin Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin bagaimana sebenarnya kondisi umum para jamaah Kloter 5, khususnya setibanya di Madinah pada beberapa waktu lalu, Pak. Silakan. UPG 5 mendarat di Madinah pada tanggal 25 pagi jam 6 waktu Arab Saudi. Alhamdulillah jumlah jamaah lengkap dan kondisi semua sehat. Almarhumah itu meninggal satu hari setelah mendarat. Jadi kondisi almarhumah itu sebelumnya sehat. Mungkin lebih lengkapnya mungkin Ibu Dokter Kloter bisa menjelaskan sedetail bagaimana kronologis. Dan mungkin kita beralih pada Ibu Dokter. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu Ibu Dokter. Bisa dijelaskan mungkin secara medis bagaimana kemudian kondisi fisik jemaah, khususnya mungkin almarhumah pada saat diperiksa oleh Ibu Dokter Mila. Terima kasih. Jadi kondisi jemaah ya pada saat tiba itu secara umum baik ya. Cuman ya faktor kelelahan lama di pesawat ya dan pengaruh jet lag ya itu memang agak mempengaruhi ya kondisi jemaah. Tanggal untuk kronologis dari almarhumah Nursida Sindrang Suara Binting Sindrang umur 58 tahun ya dia ada di rombongan 2 Regu 5 ya. Itu kami masih tanggal 25 pada saat tiba di hotel, saya masih visitasi di kamarnya dan melakukan pemeriksaan ya. Kebetulan ada teman sekamarnya yang mengeluh pusing ya, kemudian gangguan lambung mual muntah. Itu kemudian saya periksa juga almarhumah secara umum itu dalam kondisi yang baik. Tekanan darahnya 120/80 ya, nadinya 84, penapasan 20, suhu juga normal 36,5. Cuman di gula darah waktu saya periksa memang itu gula darah sewaktu ya, karena sudah makan itu 230 ya. Dan pasien itu riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Masih minum obat oral diabetik. Kemudian pada tanggal 26 April itu sekitar jam 3 ya, hampir jam 3, teman sekamar beliau itu menelpon bahwa Ibu Nursidah ini kondisinya lagi lemas, demam ya. Jadi kami petugas lalu segera ke kamar ya dan melakukan pemeriksaan, memang demam ya.
Jadi kami sempat rawat di kamar ya, sempat langsung cepat pasang infus ya karena pasien juga mengeluh mual ya, mual, muntah, kemudian uh, buang air besar juga konsistensi agak encer ya, lebih dari 3 kali. Sudah minum oralit, sudah minum paracetamol. Jadi kami infus itu waktu sempat kasih terapi cairan. Kemudian pada saat pemeriksaan sambil simultan ya, pemeriksaan pemberian infus, pemeriksaan tekanan darahnya masih normal ya. 135/75, nadi 109, tapi penapasan sudah mulai agak cepat 32, suhunya 40,5 dan saturasi oksigen ini yang rendah 79. Normalnya saturasi oksigen untuk yang ini yang sehat itu berkisar di 98 sampai 100. Nah, dan pemeriksaan, saya lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu juga itu langsung tinggi ya, 495. Ya. Nah, setelah melihat tanda vitalnya ini, kemudian saya langsung konsul ke dokter spesialis penyakit dalam ya, konsul ke KKHI ya, langsung konsul. Awalnya telepon sektor dulu untuk difasilitasi rujukan ya. Jadi melapor kondisinya, itu ini betul-betul dalam waktu sekitar 10 menit, 15 menit itu langsung drop sekali kondisi pasien ya. Pada saat setelah pemeriksaan saya kasih tahu almarhumah, maaf Ibu ya, ini gulanya tinggi, kemudian ini saturasi oksigennya agak rendah, jadi kami harus merujuk Ibu ke rumah sakit. Dia cuma bilang, iya. Setelah itu saya kasih tahu langsung shock ini ibunya, langsung BAB, muntah ya, mual, muntah gitu, kemudian semakin sesak gitu, semakin sesak dan BAB encer di tempat, langsung penurunan kesadaran di situ ya, PCS sudah turun sampai 8. Jadi kami melakukan resusitasi jantung paru di kamar hotel. Kami sudah langsung lakukan karena saturasi semakin turun dari 79 turun 50, 40, kesadaran menurun ya. Jadi kami RJP tuh sampai tidak lama kemudian tim dari sektor sudah datang langsung melanjutkan RJP dan kami evakuasi langsung ke Rumah Sakit Arab Saudi. Jadi sekitar pukul ini kan dilapor sekitar 15.30 kan. Jadi 15.45 ya, kita petugas dari ini sudah datang dari sektor, langsung kami lakukan evakuasi sambil dilakukan resusitasi ya, resusitasi jantung paru di mobil ambulans, tiba di UGD Arab Saudi itu pukul 16.05 dan masih sempat penanganan di sana sekitar 15 menit ya, sampai setengah jam, mungkin 16.30 waktu Arab Saudi dinyatakan meninggal. Begitu kronologisnya. Dengan diagnosa penyebab kematian itu septic shock, kemudian sepsis dan ada juga pneumonia ya, dan type 2 diabetic mellitus. Iya, Begitu, berarti mungkin. iya baik. Ibu dokter, Ibu Mila, mungkin dari rentetan yang Anda jelaskan kronologinya bahwa memang ada gejala-gejala sebelum kemudian dijemput oleh petugas sektor dan dibawa ke rumah sakit, benar demikian ya? Iya, ini berapa lama kondisinya almarhumah dari diagnosa yang Ibu berikan sampai dengan dikatakan penyebab kematiannya? Ya, jadi kalau awalnya saya langsung septic shock ya, karena kan suhunya 40,5 derajat ya, dan ternyata memang di kaki memang ada luka, memang diabetik yang memang katanya sudah cukup lama ya, dan ada bagian atas itu ada muncul sedikit ya, itu. Kalau penegakan diagnosisnya ya itu kan sekitar sejak itu setelah dengan tanda vitalnya, kemudian penurunan kesadaran yang cepat dan suhu yang tinggi ya, sekitar dari sebelum berangkat 15 menit ya.
kan ditegakkan diagnosis dulu baru kami rujuk, masih suspek di situ kami rujuk ke rumah sakit. Ibu dokter kemudian mendapat telepon dari rekan sekamarnya dipukul berapa ya, Ibu? Izin? Itu di sekitar jam 3 ya, sekitar hampir jam 3 gitu ditelepon. Jadi kami langsung mengambil peralatan medis, kemudian kami lakukan penanganan di kamar. Baik, kita beralih ke Pak Saldi lagi. Terima kasih Ibu Dokter. Dan Pak Saldi, mungkin apakah ada rekam medis juga atau mungkin selama berangkat atau selama di embarkasi begitu ada rekam medis mengenai kondisi kesehatan almarhumah begitu yang tercatat di sistem kloter atau memang semuanya dikatakan stabil, Pak? Iya, alhamdulillah selama di embarkasi Makassar almarhum ini kondisinya sehat. Kondisinya sehat, tapi memang ada riwayat diabetes. Itu aja yang sepengetahuan saya, itu aja. Jadi tidak ada keluhan gitu Pak yang disampaikan jemaah sebelum kondisinya memburuk? Iya, selama dari embarkasi dan di pesawat, alhamdulillah jemaah almarhumah itu dalam kondisi sehat dan tidak pernah mengeluh. Nanti pada saat tiba di hotel baru ada keluhan demam, lemas. Beralih ke Dokter Mila, izin Dokter Mila masih bersama kami? Iya. Baik. Dokter mungkin boleh disampaikan tadi penyebab kematian resmi yang mungkin sudah tercatat juga dalam Certificate of Death dari otoritas kesehatan di sana seperti apa? Iya, jadi penyebab kematian langsungnya itu adalah septic shock ya. Septic shock yang sebelumnya disebabkan karena sepsis dan ada juga penyebab kematiannya karena pneumonia ya, dan dan kondisi yang lainnya adalah tipe 2 diabetes mellitus. Baik, iya berarti memang ada penyakit bawaan begitu Ibu ya? Bawaan, iya. Iya. Jadi septic shock itu kan ya kondisi darurat kan adanya infeksi yang menyebabkan penurunan langsung tanda-tanda vital secara cepat ya, tekanan darah, gangguan sirkulasi, potensi dan sampai penurunan kesadaran. Iya, baik. Baik. Bagaimana dengan Pak Saldi? Apa sudah terhubung kembali bersama kami? Ya, sepertinya keduanya sedang ada panggilan. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, Tribuners. Sebelum berangkat, bahkan di embarkasi juga baik-baik saja, tapi memang ada penyakit bawaan, ya kemudian ternyata ada kemudian gejala-gejala tertentu yang dialaminya pada saat ketibaannya di Tanah Suci, Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Saldi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apakah sudah terhubung bersama kami Dokter Mila? Iya. Baik, Dokter Mila. Iya, tentunya ini masih kita akan lanjutkan bahwa secara luas juga mungkin Dokter Mila ini yang kemudian memantau juga bagaimana kondisi dari para jemaah calon haji dari kloter UPG 5 ya, benar demikian? Iya benar. Iya, Ibu, boleh disampaikan mungkin adakah keluhan-keluhan umum yang dirasakan para JCH, jemaah calon haji khususnya kloter UPG 5, seperti apa yang bisa disampaikan kepada kami? Maaf, bisa diulang? Iya, seperti apa keluhan umum yang seringkali mungkin dikeluhkan dari jemaah calon haji yang berasal dari kloter UPG 5, Ibu? Keluhan ya paling kelelahan ya. Kelelahan pada saat tiba, kemudian masih beradaptasi dengan perubahan waktu ya, jet lag, dan mau cepat mau beribadah, mau langsung ke masjid, padahal kan kondisi masih lemah. Kami sudah edukasi untuk tetap dulu istirahat dulu sampai betul-betul memang sudah adaptasi.
dengan kondisi. Selain itu memang jemaah dari kloter 5 memang dari 393 jemaah itu memang dari manifest terakhir dari kesehatan di embarkasi itu yang tidak risti itu cuma 19 orang. Ya, cuma 19 orang yang tidak risti. Kemudian selebihnya risti berat, sedang, dan ringan. Jadi memang ya mohon 300. doanya semoga Amin. Ya, Ibu kesehatannya mohon sehat. mohon konfirmasinya sekali lagi. Jadi dari 393 jamaah yang berasal dari kloter UPG 5 hanya 19 orang yang tidak masuk dalam kategori risti. Iya. Oke, baik. Berarti pertanyaan selanjutnya, apakah di lokasi Anda saat ini, apalagi dengan kondisi darurat seperti di hari kemarin, apakah fasilitasnya sudah memadai, Ibu? Fasilitas ya untuk kami untuk pertolongan pertama ada ya. Kemudian kami lebih memperkuat untuk ke visitasi dan edukasi ke jemaah agar dan bagaimana supaya minum obat secara teratur dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan fit. Dan karena biasa kadang jamaah lupa untuk minum obatnya secara rutin dan terlalu semangat untuk mengejar arba'in sholat di Madinah dengan kondisi saat ini cuaca cukup panas dan kelembaban ya cuaca yang agak rendah, jadi gampang dehidrasi. Apakah Ibu Dokter bisa menyatakan begitu cuaca panas di Madinah bisa saja menjadi faktor utama dalam memengaruhi kondisi tubuh dari JCH ya, Ibu? Iya, sangat mempengaruhi karena sudah beberapa jemaah yang lumayan agak drop ya, pusing, sakit kepala, tekanan darah naik, kemudian ya serangan karena cuaca panas ya, heat stroke, sampai ada yang head cramp. Itu sudah kami ya alhamdulillah tertangani di hotel. Ibu Dokter, pasca kejadian duka ini apakah ada pemeriksaan kesehatan ulang atau screening ulang begitu yang dilakukan untuk para jemaah yang mungkin juga punya penyakit bawaan atau komorbid mungkin? Iya, kami sudah melakukan screening, kemudian dari manifestasi kesehatan yang terakhir, ya kami sudah memilah yang mana resiko tinggi yang memang butuh pemantauan ketat, itu kami lakukan, dan terutama lansia risti dan penyakit, terutama penyakit DM juga ya, karena ini cepat sekali karena itu penyakit metabolik, jadi kondisi cuaca kemudian makanan juga di sini yang memang ya menunya ya memang sama semua, jadi memang harus dilakukan edukasi yang lebih kuat lagi. Ibu Dokter, mungkin kalau berbicara tentang prosedur dengan adanya almarhumah yang dengan kondisi seperti kemarin, apakah bisa dibantu jelaskan atau bukan ranahnya Ibu Dokter mungkin mengenai prosedur pemakaman? Izin Ibu. Mungkin bukan ranah saya ya, tapi baik. secara umum, Ya, secara umum aja kemarin jemaah setelah dinyatakan meninggal, kemudian mayatnya dari Rumah Sakit Haramain itu dikirim ke Rumah Sakit King Fahd. Kemudian kami sebagai dokter kloter itu segera membuat laporan SCOD dan kronologi kematian di KKHI, dan setelah itu langsung terbit ininya sertifikatnya itu dari syarikahnya, dan dihubungilah kami bahwa dari petugas kloter atau keluarga ya ada yang menemani ke King Fahd untuk memastikan bahwa memang jemaah yang meninggal ini sesuai dengan yang ada di paspor itu, yang di paspor ya, menyatakan itu betul, kemudian Koto Kloter menemani prosesnya sampai dimandikan sampai ke baki penguburannya. Itu mungkin secara umum ya.
Ya, baik. Ibu Dokter, lantas mungkin untuk closing kita pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah dapat disampaikan mungkin seperti apa pesan Ibu Dokter Mila kepada khususnya jemaah haji asal Indonesia mungkin atau juga khususnya dari Sulawesi Selatan yang saat ini menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ya, pesan saya untuk jemaah haji dari UPG, ya, tolong tetap menjaga kesehatan, banyak berdoa, kemudian tetap memakai alat pelindung diri ketika baik itu di hotel ataupun ketika keluar ke hotel, ya, memakai masker, kemudian kacamata, memakai topi ataupun payung, dan rajin melakukan itu ya semprot air ke muka ya, karena cuaca panas. Kemudian tetap istirahat, jangan memaksakan diri ya untuk melakukan ibadah ya arba'in di Masjid Nabawi jika kondisi kesehatan kurang fit, karena intinya ibadah haji itu ada di Arafah, Al-Musnah. Jadi perjalanan ibadah haji masih panjang. Dan bagi yang masih belum berangkat, tolong tetap melakukan kesehatan, olahraga, dan pola makan yang sehat. Iya, baik. Cukup sekian Ibu Dokter? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Mila, dan tentunya dari perbincangan kita yang cukup singkat ini menjadi pengingat juga bagi kita semua, khususnya mungkin bagi para jemaah calon haji yang sedang menjalankan ibadah haji untuk bisa terus mengingat kesehatannya terlebih dahulu. Dan pastinya juga kita hari ini sudah mendengar juga bagaimana kronologi terkait wafatnya jamaah haji asal Kabupaten Goa di Madinah, dan pastinya kita doakan bersama agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih atas waktunya Dr. Mila dan juga Pak Saldi, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.